masih kegiatan untuk membuat pesan-pesan pencegahan. Ya, kebetulan memang Satgas Cegah juga masuk dalam Satgas COVID-19 yang ada di BNN. Karena seluruh di sini pada kesempatan ini platform BNN yaitu Rean ID, Deputi Pencegahan hadir di tengah milenial yang gandrung akan dunia cyber melalui website rean.id. Untuk itu, rekan-rekan kaum milenial teruslah berkarya, isi hari dengan kreativitas, dan selalu berpikir positif agar musibah yang sedang melanda negeri kita ini segera berakhir. Amin. Dan tentunya musibah lain yaitu Indonesia dalam kondisi darurat narkoba juga jangan disepelekan. Ingat, waspada penyebaran virus COVID-19 dan tentunya tugas kami juga menyampaikan hindari narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Anjan selaku Deputi Pencegahan BNN, dan mungkin kata-katanya sangat keren sekali, amanat ya untuk generasi milenial. Terima kasih sebenarnya Pak, sebelumnya Pak. Dan berikutnya yang kami tunggu-tunggu dari acara diskusi ini yang akan dibawakan oleh selaku Ketua Umum Sobat Cyber Indonesia yang kece badai, yang pastinya keren loh. Pasti nunggu-nunggu kan? Lebay. Yuk kita langsung sambung ke Kak Firna. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya. Ya, tadi mendengar kata dari Pak Anjan, Bapak Anjan itu walaupun di rumah tetap harus kreativitas. Gitu kan teman-teman? Ya, betul sekali. Terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini, pembicara-pembicara milenial yang pastinya kece banget dan keren-keren. Ya, terima kasih telah hadir dan meluangkan waktu nih malam minggu untuk teman-teman Sobat Digital yang ada di rumah. Saya sangat menghaturkan terima kasih kepada para peserta juga yang udah nonton live streamingnya di Sobat Cyber Indonesia Official. Ya, Sobat Digital, kita mengetahui nih bahwa negeri kita saat ini sedang diserang wabah virus corona, yaitu COVID-19. Sehingga mengharuskan kita semua membatasi aktivitas-aktivitas kita sehari-hari yang dijalankan oleh kita nih teman-teman. Nah, pemerintah juga menganjurkan WFH dan SFH, yaitu work from home ataupun school from home. Nah, tepatnya kita saat ini telah masuk ke dalam minggu ketiga stay at home. Ya teman-teman ya, banyak juga nih yang masuk ke aku nih cerita-cerita dan juga berita-berita melalui media, tingkat stres, tingkat bosan, gundah gulana nih udah melanda nih di netizen-netizen Indonesia. Benar nggak tuh teman-teman? Betul. Nah, untuk itu nih teman-teman dari Sobat Cyber Indonesia mengundang teman-teman milenial hebat nih untuk berbagi cerita, sharing kreativitas, bagaimana sih caranya agar terhindar dari jenuh dan bosan kalau di rumah aja. Nah, kita juga mau dengar nih apa aja tips-tips dari teman-teman untuk supaya mereka semua tuh nggak boring jalanin aktivitas, supaya kreativitasnya lebih dikembangkan lagi. Nah, teman-teman Sobat Digital yang ada di rumah, telah hadir bersama kita di sini milenial-milenial hebat. Di sini ada siapa aja nih? Ada Miss Internet Indonesia, ada Dewan Smart Branding juga, dari Jawa Barat juga merupakan Miss Internet Indonesia Jawa Barat tahun 2017 ya. Nah, udah gitu juga di sini ada YouTuber, influencer, selebgram. Gak ketinggalan juga nih, kita dipantau sama CNS. Apa tuh CNS?
Ya, Cegah apa Narkoba tuh? Streaming Radio. Halo. Nanti akan dijelaskan lebih langsung, lebih jelasnya oleh Streaming Mas radio. Ilham ya. Nah, Iya, iya, siap. teman-teman hebat ini nanti akan membagikan edukasi, juga akan sharing cerita-cerita yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara hari ini, mau meluangkan waktunya malam minggu untuk bersama Sobat Cyber Indonesia memberikan edukasi kepada teman-teman Sobat Digital. Saya perkenalkan satu persatu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di sini ada Miss Internet Indonesia, namanya Miss Dia Desvi Arina. Miss Dia ini juga dulu juga menjadi reporter ya, Miss ya. Nah, iya, saat ini Miss Dia sedang live dari Bali ya. Betul, salam dari Bali teman-teman semua. Iya, sapa Salam dulu hormat dong untuk teman-teman Sobat Digital yang ada di rumah. Halo, Miss. Halo. Ya. Lalu yang kedua telah hadir juga bersama kita Miss Jessica Yo. Miss Jessica merupakan Miss Internet Indonesia Jawa Barat dan juga sekarang sedang mengemban menjadi brand ambassador Smart City. Miss Jessica sedang live dari Bandung ya, Miss? Halo, dari Bandung. Halo, Miss Jessica. Lanjut lagi nih teman-teman, nggak kalah keren juga nih teman-teman. Di sini kita kedatangan Kakak Dina Syafitri. Kakak Dina ini merupakan model, selebgram, beauty vlogger, dan juga salah satu brand ambassador dari Shopee Zilingo ya Kak Dina ya? Halo Kak Dina. Halo Kak Dina. Halo. Nah, Iya. Terus juga selanjutnya ada Kakak Audrey nih. Kakak Audrey ini adalah seorang model, peragawati, influencer, dan juga selebgram. Kak Audrey ini juga merupakan salah seorang konten kreator yang sangat kreatif. Ya, jadi kalau mau endorse apa tuh, Kak Audrey juga membuat konten secara pribadi ya. Halo Kak Audrey. Kak Audrey udah live barusan. Oh, nanti balik lagi ya? Iya, pasti. Oke. Selanjutnya di sini ada Ridwan Hanafi, Halo. yaitu Kaye. Kaye merupakan YouTuber kece ya Kaye. Halo Kaye. Aduh. Nggak pakai kece Kaye juga kayaknya. merupakan selebgram dan konten kreator. Halo Selanjutnya semuanya. di sini juga telah hadir bersama kita Kak Amrit Sagala. Kak Halo. Amri juga memiliki salah satu portal pageant lovers, Kak Amri, yaitu Wow. SAS Indonesia. Nanti boleh dong cerita-cerita apa sih itu portal pageant? Wow, Boleh, keren sekali. baik. Oh, pasti seru nih. Halo Kak Amri. Halo. Selanjutnya Juan belum join ya? Udah join, Juan. Oh, Juan udah join ya? Udah. Belum terlihat di saya. Ya. Halo. Juga ada Juan. Juan juga memiliki semangat sebagai IT lovers ya. Juan juga adalah salah satu model dan peragawan. Nanti boleh dong kita lihat lenggok-lenggoknya Juan ya. Teman-teman sebelum memulai, nanti kami akan mengadakan pertanyaan. Nah, bagaimana sih tanggapan dari teman-teman tentang COVID-19 ini? Atau tentang virus corona. Apakah virus corona ini berdampak pada kegiatan teman-teman sehari-hari? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian terkena dampak WFH atau SFH? Bila iya, apa saja sih kegiatan kalian di rumah supaya tetap semangat, nggak jenuh, nggak bosen, nggak gabut gitu? Nah, satu lagi ya, dan adakah tips agar teman-teman kalau misalkan teman-teman yang nggak WFH dan tetap bekerja kan ada juga tuh ya. Ada nggak tips untuk merasa aman bila harus ke kantor? Itu bagaimana sih caranya? Gitu. Terusnya yang ketiga, terus kita pastikan berdoa ya. Berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan selesai. Teman-teman, apa saja harapan dan apa saja tujuan teman-teman yang akan dilakukan pasca pandemi COVID ini? Dan juga
saya minta nih yang terakhirnya, yang poin ketiga adalah pesan-pesan dong kata-kata mutakhir dari teman-teman semua, supaya teman-teman sobat digital yang ada di rumah tuh semangat, bisa kayak teman-teman yang ada di sini nih. Kan saya lihat selalu happy, selalu membagikan edukasi, sharing terus nih yang positif. Nah, itu kita juga mau tahu tuh tipsnya apa aja. Nah, sekian ya teman-teman dari saya. Mungkin boleh dimulai dari yang paling jauh dulu ya, dari Kak Diah ya. Boleh Diah dari pertanyaan saya yang pertama. Dia, halo. Halo. Dia. Halo Kak. Hadiahnya kayaknya udah gak ada deh. Kayaknya live deh. Oh iya, ini banyak yang terlive sih. Tunggu aku nanti baca. Boleh dimulai dari ini dulu aja ya. Kak Ilham dulu ya, CNS Radio ya. Nanti bagi boleh, kasih tahu boleh. juga nih ke teman-teman nih. Apa Boleh. aja, apa sih CNS itu? Oke, Gitu ya. oke, boleh. Aku mau bantuin teman-teman yang pada ke live nih, mau jawab dulu ya pertanyaannya. Siap. Sambil dilanjut ya Kak Ilham ya. Terima kasih banyak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Firna sama Kak Akbar, terus juga Sobat Cyber Indonesia, udah ngasih wadah buat CNS Radio untuk ngasih tahu nih sebenarnya CNS Radio itu apa, terus juga tadi juga Pak Deputi Pencegahan Pak Anjam Pramuka Putra sudah menjelaskan juga nih apa itu Rean, atau kalau ini kan Rean kan sebenarnya anak muda banget namanya ya, Rean.id, tapi ternyata itu ada singkatannya. Jadi singkatannya itu adalah Rumah Edukasi Anti Narkoba. Jadi kita bahas CNS Radio dulu kali ya, biar jelas dulu. Jadi CNS Radio itu adalah Cegah Narkoba Streaming Radio. Jadi mungkin semua udah pada baru dengar ya CNS Radio itu apa. Mungkin asing banget di telinganya, kok CNS Radio baru denger gitu. Terus juga apalagi ini CNS Radio itu kan di bawah naungan Deputi Bidang Pencegahan BNN. Kalau udah ngomongin soal BNN, pasti kan udah stigmanya atau stereotip di luar sana udah pasti, BNN pasti kaku banget, pasti ngeciduk, terus juga pasti, pokoknya anak muda tuh udah pasti otomatis ngejauh kalau udah dengar BNN. Nah, CNS Radio ini hadir untuk memutuskan stigma. Sebenarnya CNS BNN itu bisa merangkul anak-anak muda. Nah, CNS Radio ini mau ngerangkul anak-anak muda bahwa sebenarnya BNN itu pengen ngerangkul anak muda biar selalu berkegiatan positif dengan menghadirkan lagu-lagu, terus juga tips and trick yang relate banget sama anak muda, relatable banget sama anak muda, kayak misalkan ngebahas bagaimana cara hidup sehat yang baik, bagaimana cara ngeprotek diri dari hal-hal yang negatif, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Karena kan anak muda sekarang kan rentan banget nih dengan pergaulan-pergaulan yang sebenarnya kita nggak tahu nih baik atau buruk. Bener nggak sih? Jadi CNS Radio ini tuh lebih pengen nge-grab anak-anak muda untuk jangan sampai ternyata kita di tempat pergaulan yang nggak baik buat kita gitu. Karena sebenarnya kita balik lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita memilih teman yang baik. Nah, CNS Radio ini kalau misalkan didetailin sendiri, lagu-lagunya itu nggak sekaku yang terlihatnya. Walaupun memang di bawah BNN ya. Ini CNS Radio itu lagunya udah up to date banget. Kita masukin playlist kayak Zico Enisong, terus ada Seiso, terus lagu-lagu Raisa, Yura, pokoknya benar-benar terupdate banget lagunya Dua Lipa, terus Dipa Barus, terus juga ngebahas artis internasional dan gak lupa juga untuk ngebahas seputar bahayanya penyalahgunaan narkoba di kalangan milenial. Nah, CNS Radio sendiri ada 4 program nih. Yang pertama itu CNS Morning 5 yang ngebahas seputar lalu lintas, traffic info, terus juga gimana sih kalau misalkan pagi-pagi tuh dengerinnya hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita tahu nih, pagi itu pasti udah ngantuk, udah males banget, terus juga udah, ya gitulah ya pokoknya. Tapi pokoknya CNS Morning 5 itu ngebahas yang fresh. Terus ada CNS Young 5, itu dari jam 10 sampai jam 1, ngebahas request. Pokoknya semua yang dengerin akan di-request dan akan on air bareng sama CNS Radio.
Terus yang ketiga itu ada CNS Siang Seru, di mana ngebahas influencer kemarin juga Sobat Cyber Indonesia datang ke CNS Radio untuk ngasih greeting. Terus juga kemarin ada dari influencer juga datang untuk bikin greeting di sana. Terus yang terakhir itu ada CNS Glam, untuk para cewek-cewek tips and triknya di sana ada. Terus jangan lupa nih untuk download aplikasi CNS Radio di Google Play Store. Itu cari aja keywordnya CNS Radio, nanti di-download, terus kita ketemu di udara. Terus lanjut lagi nih, nggak banyak-banyak dikit. Soal Rean, Rumah Edukasi Anti Narkoba. Ini platform anak muda, mungkin di rumah aja tuh agak sedikit bete. Nah, mungkin pengen ngeluangin ide kreatifnya tuh, bingung wadahnya di mana. Kalau di Instagram memang udah biasa, takut nggak ada yang notice karena saking banyaknya. Mungkin di rean.id ini bisa diluangin, bisa ditumpahin semua ide-idenya, karena di sini banyak banget ide-ide yang udah masuk ke kita juga, dari artikel, dari mural, tadi yang Pak Deputi juga udah bilang, terus juga vlog, terus juga musik. Jadi langsung aja sign up aja account kamu, atau mungkin bikin akun baru, terus nanti kita akan seru-seruan di rean.id. Udah situ aja. Mantap. Terima kasih, Kak. Yo. Halo, Kak Ilham. Ya. Terima kasih, Kak, ya, sudah. Yo. Sama-sama. Jangan lupa untuk physical distancing ya. Oke. Mungkin ada pesan untuk generasi milenial, Kak, supaya bisa dengar CNS Radio? Apa ya? Sebenarnya mungkin pesannya lebih ke anak milenial itu tahu mood-nya mereka tuh apa. Anak milenial ini itu tahu harus melakukan apa. Jadi CNS Radio ini yang pastinya jadi temen, jadi mood buster, jadi apa ya? Kalau anak muda sekarang tuh kopi dan senja istilahnya. Jadi CNS Radio. Jadi CNS Radio banyak banget muterin lagu-lagu indie kayak 45 lagi apa? 420, terus juga ada Hindia yang secukupnya. Terus yang pastinya pokoknya CNS Radio juga akan selalu ngasih informasi dan juga pesan-pesan untuk, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, lebih ke jangan lupa untuk disiplin. Karena selama ini yang kita lihat ya, setelah COVID-19 masuk ke Indonesia, kurangnya awareness kita nih ya, sebagai milenial yang bisa ngasih pesan ke orang tua, keluarga sekitar, bahwa sebenarnya disiplin tuh di tengah-tengah pandemik ini penting banget. Kayak misalkan, jaga jarak minimal 2 meter ke orang sekitar. Karena sekarang Ilham masih lihat banyak banget yang, apa ya, mungkin memang ngasih jarak, tapi masih bersentuhan gitu. Kan kita nggak tahu sebenarnya sentuhan itu bisa membawa virus itu ke dalam rumah atau enggak gitu. Dan jangan lupa untuk cuci tangan. Karena cuci tangan itu lebih penting, walaupun memang ada hand sanitizer kalau misalnya memang ada air, tapi yang paling ampuh adalah cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Jadi yang penting disiplin biar kita sama-sama nih bisa menghambat dari penyebaran virus corona sendiri, dan juga mungkin yang lagi nonton, terus juga para narasumber yang lagi join juga di sini mungkin punya lebih, jangan lupa untuk kasih lebih, dan yang nggak punya jangan lupa untuk berdoa, kita sama-sama satu untuk bisa perangi dari COVID-19 ini. Ya, itu aja sih. Thank you banget nih Mas Ilham. Nanti ada sesi pertanyaan nih. Siap. Iya. Bangsa ini sedang mengalami sebuah wabah yang luar biasa, yang tentunya teman-teman milenial merasakan efeknya harus berada di rumah sekarang ini. Nah, mungkin hal-hal tersebut bisa banyak yang tahu lah, udah banyak di media sosial. Namun kami hadir di sini, terima kasih sebelumnya kepada Sobat Cyber Indonesia yang telah memfasilitasi kita ini. Kita bisa menyampaikan informasi yang sangat baik tentunya di forum ini, bahwa kita walaupun harus waspada terhadap wabah virus corona, tetap harus hindari narkoba.
Itu yang utama. Kita harus tetap hindari. Nah, mengapa itu menjadi sebuah hal yang perlu kita cermati? Tentu sekarang ini kalau bisa dilihat secara umum, kondisi yang di luar sudah menurun. Artinya bahkan di kerumunan massa ataupun di area publik yang menjadi konsentrasi tadinya menjadi penyebaran untuk peredaran gelap narkotika, saat ini mungkin agak tertutup mereka. Nah, tapi yang harus diantisipasi adalah rekan-rekan yang di rumah ini juga harus waspada, karena jangan sampai kejenuhan atau boring menjadikan mencari jalan alternatif lain. Ini udah mulai banyak yang mungkin udah mulai boring di rumah. Ini banyak tawaran kiri kanan yang bisa menggiurkan dalam bentuk psikomatrik dan sebagainya. Suaranya terdengar? Masih? Dengar, Pak. Dengar. Aman-aman. Baik, Jelas, Pak. kami lanjutkan. Nah, jadi kami tetap harus menghimbau, khususnya milenial, jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang mungkin ada ditawarkan kiri kanan melalui berbagai media, ajakan-ajakan untuk menjadi rileks. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, untuk itu, kami sangat menghimbau ada bentuk kreativitas yang tetap bisa dilaksanakan. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa kita harus kreatif, kemudian BNN punya namanya Rumah Edukasi Anti Narkoba atau rean.id. Silakan rekan-rekan cyber untuk bergabung di sana dan bisa menyalurkan aspirasi kreativitasnya. Nah, jadi walaupun di rumah, rekan-rekan milenial diharapkan juga bisa kreativitas, mau bikin vlog, mau bikin literasi, desain grafis, dan bisa disalurkan melalui rean.id. Dan yang utama, biar nggak boring nih milenial, stay tune terus di CNS Radio. Nah, itu ada penyiar kita, ada Ilham Nasuhi, yang sudah standby di sini juga. Nah, kita hari di rumah itu bisa stay tune sambil dengerin CNS. Berbagai informasi dapat diberikan di situ. Karena CNS Radio sendiri pada saat ini dengan Instagramnya, nah misalnya Instagramnya saja sudah memberikan edukasi. Sudah bisa memberi edukasi bahwa berbagai informasi tentang COVID-19, kemudian pola-polanya dan sebagainya bisa dilaksanakan. Saya bisa kasih share ini ya, share PowerPoint ya? Boleh, bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Kita boleh, Pak, boleh. coba ya. Filenya boleh dikirim, Pak, ke saya. Atau ini bisa langsung? Bisa, Pak, langsung, Pak. Bisa, siap. Langsung ya? Langsung ini, Pak. Oke, langsung ya. Nah, ini salah satu produk-produk Instagram yang dikelola tuh oleh Mas Ilham. Jadi tetap bahwa CNS Radio itu memproduksi konten-konten informasi ini panic buying nggak perlu kan, kemudian buku-buku yang bisa nemenin kamu saat stay at home. Nah, ini sebuah trik dan tips bagi milenial. Ayolah yang di rumah mulailah baca-baca buku lagi kan gitu. Nah, yang penting ini nih, jaga pikiran. Nah, di Instagramnya itu dikelola. Pentingnya menjaga pikiran agar tidak tersugesti di tengah wabah COVID-19. Nah, ini kenapa? Ini yang tadi saya sampaikan, jangan sampai boringnya kita, rekan-rekan milenial, menjadi masalah. Gitu ya. Nah, kemudian yang utama adalah kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh. Tentu ini sudah banyak digemborkan di mana-mana. Tinggal milenial, ayo dong kita bergerak. Jangan hanya tidur aja dan hanya berdiam diri, tapi marilah kita untuk berolahraga. Nah, bahkan tipsnya ada juga nih, cara aman mencuci pakaian di tengah wabah virus corona. Nah, selanjutnya silakan teman-teman bisa
follow di Instagramnya CNS_radio ya, dan ada stay tune-nya di CNS Radio, di TuneIn dan sebagainya, silakan di-download. Nah, tinggal dengerin yang namanya Ilham Naswi gitu. Silakan, Mbak Vina, demikian sekilasnya. Oke. Mungkin kasih tepuk tangan dulu kali ya. Dari Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dengerin CNS ya. Pasti, pasti. ya, siap. Siap. Mungkin Pak ingin bertanya Pak tentang Rean Pak. Ya, Waduh, Halo, Pak Tri. suara saya nggak kedengeran tadi ya? ya nggak kedengaran. Oke, Oh. sorry. Ya, tadi katanya Pak Tri gini ya, biar nggak boring, stay tune terus di CNS Radio. Nah, di sana Mas Ilham Nah. sering sekali memberikan edukasi. Tentu Mas Ilham boleh dong teman-teman yang ada di sini untuk isi radio siaran di sana, boleh nggak? Boleh banget. Nanti kita bisa on air bareng, tapi via line telepon juga bisa. Jadi langsung aja, jangan lupa follow, terus DM, kira-kira mau ditelepon, kasih nomor WA-nya, nanti biar kita hubungin di situ. Siap, mantap sekali. Tepuk tangan dulu, oke? Mas Ilham dan Pak Tri mungkin sekalian kenalan nih ke teman-teman selanjutnya. Di sini juga ada ini. Mungkin kita kenal dulu sama Miss Internet Indonesia ya. Iya. Ini panjang banget nih, kita rame banget nih pembicaraan nih. Hebat. Ya, Miss Dia, halo. Halo, selamat malam. Iya. Halo, selamat malam. Miss Dia boleh nggak bagi-bagi tips yang tadi kita sudah pertanyaan yang di awal? Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Sobat Cyber yang sudah memfasilitasi acara ini, luar biasa sekali, kita apresiasi. Terima kasih juga atas kolaborasinya hari ini. Pak Tri, terima kasih sudah penjelasannya luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua yang sudah gabungan di sini, teman-teman, ada Kak Jess, ada Kak Ridwan, ada Kak Ali, dari SAS Indonesia juga, Kak Alfa, terima kasih sudah sering support. Dan kakak-kakak yang lainnya, terima kasih banyak. Jadi kalau dari Miss Internet sendiri memang dengan hadirnya sesuatu hal yang tentunya kita tidak harapkan bersama, COVID-19 ini kan tentunya menjadi sebuah permasalahan kesehatan dunia, dan juga berdampak pada faktor ekonomi, dan juga khususnya kalau di Bali itu kami merasakan sekali dampak di pariwisata, dan memang banyak sekali memang dampak-dampak yang kemudian hadir, dalam artian bahwa banyak sekali pekerja-pekerja di bidang pariwisata yang juga sudah di PHK atau dirumahkan selama 2,5 bulan. Dan yang paling penting di sini juga masyarakat itu, kalau menurut saya pribadi itu penting sekali namanya edukasi. Jadi saya sepakat dengan Pak Tri tadi bahwa konten-konten kreatif itu harus kita hadirkan. Karena kembali lagi, saya Bapak lewat di belakangnya. Jadi, pada dasarnya memang pada kesempatan kali ini peran Miss Internet tentunya luar biasa untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan kolaborasi dengan banyak pihak terkait dengan edukasi ini. Kalau saya sendiri memang sudah beberapa kegiatan yang memang harusnya kita face to face di bulan Maret dan April ini, itu terpaksa memang harus diubah sistemnya dengan media online. Namun satu hal yang kemudian menjadi yang menjadi hikmah di sini adalah bahwa ternyata kita harus benar-benar total apapun keadaannya. Jadi ternyata kita di sini tetap mampu melaksanakan kegiatan meskipun dengan media begitu, dan ternyata tidak mengurangi maknanya. Bahkan sharing-sharing itu jadi lebih efektif karena kita harus menyesuaikan jam dan bisa di rumah aja. Nah, terkait dengan campaign kreatif sendiri, memang Miss Internet melakukan beragam cara seperti edukasi termasuk desain grafis juga terkait apa itu physical distancing, social distancing, kemudian apa kemudian yang memang bisa dilakukan secara kreatif di rumah aja. Nah, kebetulan memang kami
di Miss Indra juga merancang program begitu untuk bisa melakukan campaign kreatif dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Dan kebetulan juga saya juga bekerja di Dharma Negara Alaya, sebuah creative hub di Bali. Jadi di sini kami juga sharing terkait dengan apa sih yang teman-teman bisa lakukan setiap harinya di rumah. Jadi setiap hari kami menyediakan satu konten, baik itu berkesenian, baik itu kemudian apa yang bisa mereka lakukan, seperti ada beberapa yang bisa membuat jamu rekomen dari Pak Jokowi. Nah, itu kami buat tutorialnya seperti apa. Kemudian ada yang jago makeup seperti apa. Kemudian banyak hal kreatif yang bisa dilakukan dari di rumah aja. Tapi terlepas dari itu sebenarnya memang campaign-campaign desa itu juga kami lakukan. Memang pendekatannya berbeda. Mungkin kalau misalnya campaign di sosial media lebih ke anak-anak muda, tapi di beberapa desa-desa terpencil kami juga melakukan pendekatan campaign konvensional. Jadi dengan kami mendesain, jadi saya di Miss Internet ada satu desa yang khusus saya dampingi, namanya Desa Batuan. Jadi desa ini sampai akhir kepengurusan nanti akan terus didampingi, termasuk saya juga menyediakan layanan edukasi berupa baliho di setiap banjar, jadi kayak setiap kelurahan itu, untuk memang Bapak Ibu yang belum tersentuh akan media sosial. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita lakukan bersama dalam keadaan seperti ini, terbatas, tapi mungkin ini adalah tantangan untuk kita tetap kreatif dan produktif meskipun hanya di rumah aja. Kayak gitu sih mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, halo. Nah, itu tadi pesan dari Miss Dia adalah harus total dalam keadaan apapun tanpa mengurangi maknanya. Wah, hebat banget tuh. Nanti pasti ada banyak pertanyaan juga tuh untuk Kak Diah ya. Dan yang lainnya. Thank you banget Kak Diah, sharing sessionnya. Bagus banget tuh. Selanjutnya lagi ya, kita mau tanya lagi nih. Halo, Audrey akhirnya sudah masuk. Sayang. Iya. Ya, lanjutin lagi nanti Miss Jessica terakhir ya. Ya, sayang. Iya. Miss Jessica ini terakhir ya. Dari Miss Dia ke Miss Jessica, oke? Sekarang kita tanya dulu nih, biar nggak boring, kita tanya dulu influencernya dulu ya. Kak Dina. Ada Kak Dina? Banyak yang ini ya. Oke, kita tanya dulu sama Kak Kaye ya. Halo Kaye. Halo Kak Firna. Halo. Maaf. Iya. Nih, Kak Kaye ini adalah salah satu YouTuber nih. Dia sangat aktif nih. Misalkan ada yang trending topik, pasti aktif, video-videonya juga lucu banget. Nah, Kak Kaye di tengah pandemi ini ada nggak sih perubahan-perubahan yang harus dirasakan oleh YouTuber seperti Kak Kaye gini? Terus gimana caranya, tipsnya agar teman-teman tuh di rumah nggak bete dan nggak takut sama COVID-19? Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you, Kak Kaye. Pertama-tama saya mau bilang makasih dulu buat Kak Firna dan seluruh rekan dari Sobat Cyber ID udah mengajak aku untuk bergabung berdiskusi di sini. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya di sini content creator, salah satu content creator, maaf kepencet, di Sukabumi. Nah, untuk tanggapan dari Kak Firna ya, pertanyaan dari Kak Firna, aku sih nggak ngerasain perbedaan signifikan. Soalnya memang dari lulus sekolah pun sampai sekarang, aku kerjaannya itu udah di rumah aja. Siap. Ya, jadi bikin konten kebanyakan di rumah, dan kadang kalau misalkan ada konten untuk di luar rumah pun, itu paling seminggu, 2 minggu sekali keluar rumah. Jadi tidak terlalu signifikan terasanya. Nah, untuk tanggapan tentang COVID-19 ini, awalnya sih aku pernah ngerasa takut, terus pernah ngerasa panik juga, karena belum tahu luas tentang COVID-19 itu apa, penyebarannya seperti apa, terus sistemasi mereka bekerja di tubuh kita tuh apa. Jadi aku kayak takut aja gitu, tapi setelah aku cari tahu, ternyata si COVID-19 ini faktanya seperti ini, ternyata tidak menyeramkan yang aku bayangkan gitu kan. Jadi agak
istilahnya agak luas lah, tapi tetap waspada gitu. Oke, itu bagus banget tuh. Jadinya kita mempelajari dulu seperti apa COVID-19 itu, dan kita nggak perlu takut karena kita pastinya cari tahu apa sih gimana sih caranya supaya nggak kena dampak COVID-19 itu, dan nggak perlu panik ya, Kak Kaya ya? Gitu ya? Iya, soalnya aku juga banyak riset gitu kan dari kayak dokter-dokter, terus kayak dari artikel dari web WHO gitu kan, ternyata COVID-19 ini tingkat kematiannya itu sangat rendah dibandingkan jenis-jenis coronavirus lainnya seperti MERS dan SARS gitu kan. Mereka itu lebih berbahaya. Cuman yang patut diwaspadai dari COVID-19 ini adalah penyebarannya. Maka dari itu pemerintah menggembor-gemborkan untuk kita self-distancing, kan, physical distancing, social distancing, apalagi itu, supaya memutus rantai penyebarannya. Itu yang diwaspadai itu penyebarannya itu loh. Oke, siap. Itu keren banget. Benar-benar ini masukan ya. Nanti kita bikin kontennya tuh. Kita harus waspada dengan melakukan tadi apa? Physical distancing, social distancing. Oke, Kak Kaya. Tunggu. Stay tune terus, Kak Kaya. Nanti kita akan ada pertanyaan. Selanjutnya nih, kita nanya lagi nih ya. Dari cowok ke cewek. Supaya nggak boring, kita tanya lagi nih. Sama selebgram hits nih, model juga ya. Oke. Halo, Kak Audrey. Halo rekan-rekan semuanya. Halo Kak Pir. Halo. Iya, aku mau nanya nih sama Kak Audrey nih. Ada nggak dampak dari COVID-19 ini ke kehidupannya Kak Audrey? Terus sejauh mana Kak Audrey takut nggak dengan dengan adanya COVID-19 ini? Terus apa aja sih solusinya supaya teman-teman tuh nggak panik di rumah, supaya teman-teman tuh tetap semangat untuk melawan COVID-19? Oke, makasih banyak ya Kak Firna pertanyaannya. Oh ya, aku juga mau bilang, sorry juga nih, tadi sempat ngilang karena jaringannya emang nggak itu. Nah, jadi aku mau sedikit kasih informasi juga kali ya, saling berbagi. Untuk tadi pertanyaan yang pertama itu, perubahan ya. Nah, kalau perubahannya sih sama kayak tadi kan. Kita tuh sebelum adanya si COVID-19 ini tuh kita emang bener-bener kerja di rumah aja. Kayak ngerasa emang bener-bener, oh iya, cuma kayak karena kan berhubung segala sesuatu itu nggak bisa dilakuin di rumah ya Kak ya. Jadi kayak agak emang mengurang kali ya. Sebenarnya kayak semisal nih, Audrey itu kan kayak ada kegiatan di luar tuh. Nah, sekarang tuh agak mulai terhambat karena adanya si virus ini. Emang sih agak merugikan, cuman emang nggak begitu merugikan apa yang dirasain para orang-orang di luaran sana. Nah, terus juga kalau semisal waktu itu kan banyak banget tuh gempar tentang kayak semisal pemberitahuan katanya udah self karantina aja, diam di rumah. Pertamanya sih Audi kayak agak di rumah kaget banget kan gitu kayak aduh di rumah ngapain aja, bosen kan, biasanya kita beraktivitas di luar ruangan gitu kan, kayak aduh harus ngapain nih. Nah tapi di sini Audi juga mikir nih Kak, sebenarnya si self quarantine dan emang bener-bener kita di karantina itu ngaruh banget buat kehidupan kita tuh jadi ini tuh peluang lah buat kita lebih kreatif lagi gitu loh. Sebagai kita nih sebagai salah satu pejuang sosial media juga kan tentunya. Nah, jadi cocok banget sih situasi ini tuh buat kita saling kayak berbagi ilmu lewat sosial media. Terus juga menurut Audi sih perlu adanya si karantina ini tuh emang bener-bener perlu, karena kalau bagi Audrey itu malah peluang lebih besar. Kita bisa lebih cari tahu lagi konten kreator yang mana, kita bisa ngambil sisi positifnya. Oke, siap. Wah, keren banget ya. Jadi ya, di tengah keadaan negeri kita sedang dilanda wabah COVID-19 ini, kita tetap semangat ya. Ternyata memang orang Indonesia harus selalu positive thinking. Apapun kejadian buruk pun kita harus selalu positive thinking dan semangat. Jadi intinya tuh peluang lebih kreatif lagi bisa ditingkatkan karena kita lagi self quarantine gitu ya. Apalagi untuk pejuang sosial media.
berbagi sharing, jadi lebih didengar dengan teman-teman sosial media yang ada di rumah ya. Iya benar banget. Oke, keren banget Kak Audrey. Oke, nanti kita sesi pertanyaannya lagi ya. Selanjutnya untuk ini nih, Kak Dina dulu deh. Nanti jadi abis Kak Dina baru Kak Amri ya. Kak Dina, halo Kak Dina. Iya, Kak Dina, aku mau tanya nih Kak Dina. Kak Dina kan juga ya kerjaannya juga nggak bisa diem nih, nanti di Jakarta, nanti pulang lagi. Terus ada nggak sih Kak Dina ngerasain di pandemi COVID ini ada nggak yang dirasakan perubahan di kegiatan sehari-hari Kak Dina? Mungkin boleh Kak Dina ceritain ya, sama tipsnya apa sih supaya nggak bete di rumah, bagaimana? Silakan Kak Dina. Oke, nah, jadi untuk kegiatan sehari-hari sih emang agak seperti itu ya Kak. Mungkin kebetulan aku juga kan kerjanya di luar, jadi kerja di rumah aja. Nah jadi aku sekarang itu ngalamin work from home. Nah tapi selama itu dengan adanya COVID ini, itu juga pasti menimbulkan ada keuntungan dan juga ada kekurangannya buat kita semua. Nah, untuk keuntungannya bagi aku sih WFH ini jadi kita bisa bekerja, tapi kita juga bisa dengan berkumpul dengan keluarga seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk kedengeran nggak ya suaranya Kak? Dengar. Aku dengar sih sayang. Iya. Halo, ya. Ya. Untuk kegiatan keluarnya sih emang jadi terhambat seperti itu. Jadi aku di Jakarta kadang kan harus ke Sukabumi juga kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang kan jadi agak susah karena nggak bisa langsung bolak Sukabumi ke Jakarta gitu, karena kan katanya kita keluar kota, kalau misalkan masuk kota itu nggak dulu selama 14 hari. Iya benar. Kita nggak bisa dengan lumayan menghambat juga sih. Jadi mudik juga jadi terganggu ya nanti ya. Iya. Kak Dina ada nggak tips dari Kak Dina nih supaya teman-teman tuh nggak bete nih selama WFH di rumah? Nggak bete selama di rumah ya, mungkin kita bisa meningkatkan kreativitas kita ya. Misalkan untuk konten kreator kita bisa lebih kontennya itu lebih bagus, lebih menarik kayak gitu. Oke. Nah, jadi pesan dari Kak Dina nih ada keuntungan dan kerugian tersendiri dengan adanya work from home ini. Jadi keuntungannya itu lebih dekat dengan keluarga dan jadi lebih ini lagi ya, kerjanya lebih detail, terusnya juga kita bisa tambah membuat konten-konten yang kreatif lagi. Nah, teman-teman, tapi katanya tadi nih admin udah nyampein ke saya bahwa ini 8 menit lagi mau mati nih teman-teman nih. Jadi kita move dulu kali ya, move dulu, jangan kemana-mana karena di YouTube sudah mulai rame, banyak pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para narasumber. So, jadi kita buat room baru ya. Gak apa-apa kan? Pak Tri tetap semangat kan? Oke. Siap. Boleh di-live dulu, admin. Mohon maaf, nggak premium nih. Oh gitu ya. Baru tahu ya. Siap. Ayo lanjut lagi. Ada iklannya biar tambah seru kan, biar hot ada iklan dulu. Ntar di-share lagi ya. Ya geser lagi. Siap.